Ada sebuah desa di Halmahera Utara, Maluku Utara. Desa yang terletak di Kecamatan Galela itu bernama Mamuya. Suatu hari, ada kejadian yang menggemparkan suasana desa. Secara tiba-tiba, air keluar di antara bebatuan hasil pembekuan lahar panas. Air tersebut kemudian tergenang dan membentuk sebuah telaga dengan warna kebiruan jernih di sekitar pepohonan beringin yang rindang. Penduduk desa lantas bertanya-tanya di tengah kehebohan yang terjadi, apakah kejadian ini merupakan anugerah atau justru musibah? Untuk menguak misteri kejadian itu, digelarlah sebuah ritual adat. Dolo-dolo kentungan lantas dibunyikan untuk mengumpulkan warga desa. Saat semua warga berkumpul, ketua adat bertanya, apakah ada keluarga atau penduduk yang belum hadir? Ternyata ada dua keluarga yang anggotanya tidak lengkap. Satu keluarga mengatakan bahwa Maju Jaru, sebutan untuk anak perempuan atau nona, pergi dari rumah sejak 2 hari lalu dan belum kunjung pulang. Keluarga satunya lagi berkisah bahwa Magohiduru, sebutan untuk laki-laki atau nyong, sudah dari 6 bulan lalu pergi merantau ke negeri orang. Ritual adat lantas dilaksanakan. Pemimpin ritual memanggil leluhur dalam upacara itu untuk menanyakan penyebab munculnya telaga di desa mereka. Dalam ritual tersebut, diperoleh jawaban atas kemunculan telaga dengan air berwarna biru itu. Benar saja, sesuai dengan kisah kedua keluarga yang kehilangan anaknya. Ternyata air telaga ini muncul dari air mata sang Maju Jaru. Air mata ini mengalir dan menjadi sumber mata air telaga. Seorang Maju Jaru dan Magohiduru rupanya tengah memadu kasih. Keduanya sudah cukup lama menjalin hubungan. Pemuda tampan dan gadis cantik ini saling setia. Sang Magohiduru berniat meminang sang kekasih. Namun, untuk memantapkan niatnya ini, ia bertekad untuk mengadu nasib terlebih dulu di negeri seberang. Dengan berat hati, sang Maju Jaru pun melepas kekasihnya. Magohiduru berjanji bahwa sepulangnya dari perantauan, ia akan menikahi Maju Jaru. Sebaliknya, Maju Jaru pun berjanji akan setia menunggu Magohiduru hingga kembali pulang ke kampung halaman. Berbulan-bulan lamanya tanpa kabar, Maju Jaru tetap setia menunggu sang kekasih. Hingga 6 bulan berlalu, Magohiduru belum juga kembali. Penasaran akan keberadaan sang kekasih, Maju Jaru pergi ke pelabuhan. Tepat pada musim orang-orang datang dan pergi dari negeri seberang. Di sanalah setiap kapal dari negeri seberang berlabuh. Maju Jaru berharap menemukan sang Magohiduru dari salah satu kapal yang berhenti. Namun, hingga kapal terakhir berlabuh, ia tak kunjung menemukan kekasihnya. Penasaran akan kabar Magohiduru, Maju Jaru mencoba bertanya pada seorang awak kapal. Bukannya kabar baik yang ia terima, justru sebaliknya, sebuah kabar duka sampai ke telinganya. Kapal yang ditumpangi sang Magohiduru ternyata mengalami kecelakaan karena diterjang badai di tengah laut. Sang Magohiduru dan seluruh penumpang kapal dinyatakan tewas. Hancur sudah hati sang nona manis itu. Saat itu juga, harapan dan hidupnya terasa begitu hancur. Ia pergi berlari tanpa arah yang jelas. Akhirnya, sang Maju Jaru ini berhenti di antara pepohonan beringin yang rindang. Di tengah suasana sejuk, Maju Jaru berniat mendinginkan suasana hatinya. Di sanalah ia meluapkan kesedihannya. Ia tak dapat menahan tangisannya. Tanpa terasa, ternyata ia telah menangis selama 2 hari. Kesedihan ini sungguh tak dapat dia bendung. Bahkan, air matanya ini sampai terus mengalir hingga menenggelamkan kawasan dan dirinya sendiri. Air mata itulah yang kemudian membentuk sebuah telaga. Maju Jaru yang patah hati karena kehilangan cintanya, tenggelam dalam banjir air matanya sendiri. Air telaga yang berwarna biru itu konon sebiru warna mata Maju Jaru.